국화. 가족이 몇 명이에요? Bab 9, judulnya ialah keluargamu ada berapa orang? Haksep Mokpyo, samping kanannya kita lihat haksep pembelajaran, Mokpyo tujuan. Di mana tujuan pembelajarannya ialah gajoge tehemutko tetap hagi. Gajoge keluarga, tehe tentang. Mut bertanya, go dan tetap hagi menjawab. Jadi dapat diartikan tanya jawab tentang keluarga. Munbob, tata bahasa yang akan kita pelajari pada bab 9 ialah hago dan dalam kurung jangso. Nanti kita akan pelajari juga Owi kosakatanya. Yang pertama tentang gajok. Familiar bukan? Yaitu tentang keluarga. Yang kedua tentang wemawa songyok, di mana wema artinya penampilan, wadan songyok itu artinya adalah sifat atau kepribadian. Jadi penampilan dan kepribadian atau sifat. Jongbo munwa, jongbo informasi, munwa budaya. Informasi atau budaya di bab 9 ialah nopimal gua banmal, di mana nopimal artinya bahasa halus, guadan dan banmal bahasa kasar atau bahasa sehari-hari. Itu rangkaian tujuan pembelajaran pada bab 9. Mari langsung saja ke Owiil, kosakata yang pertama. Owiil, kosakata yang pertama kita diperlihatkan dengan susunan rangkaian keluarga, di mana judulnya adalah gajok keluarga. Kita lihat di sini yang paling atas haraboji artinya kakek, kemudian halmoni artinya nenek, kemudian aboji atau apa yaitu ayah, dan omoni atau oma artinya adalah ibu. Nah, ini untuk keluarga yang paling teratas dulu. Kemudian ada susunan di bawahnya. Kita lihat dulu sebagai naga namjailte. Ketika Anda seorang laki-laki. Jadi kita lihat bagaimana panggilan-panggilan yang akan kita sebutkan untuk susunan keluarga. Pertama, ketika kita seorang laki-laki. Nak, di mana nak di sini artinya saya. Ketika memanggil istri, Anda bisa menyebutkan dengan ungkapan buin atau ane. Buin, ane, artinya istri. Kemudian ketika kita memanggil kakak perempuan, kita bisa mengucapkan kata nuna. Nuna. Kemudian untuk panggilan kakak laki-laki, hyong. Hyong. Kemudian kita melangkah untuk adik perempuan, yaitu yo dong seng. Yo dong seng. Kemudian adik laki-lakinya adalah nam dong seng. Nam dong seng. Adik laki-laki. Kemudian kita lanjut ke naga yo child teh. Ketika saya sebagai perempuan. Kita lihat di sini, nah saya, namun saya sebagai perempuan. Ketika kita menyebutkan suami, Anda bisa mengucapkan kata nampion. Nampion. Nampion, suami. Kemudian kakak perempuan dengan sebutan oni. Oni, kakak perempuan. Kemudian kakak laki-laki dengan sebutan opa. Opa. Selanjutnya adik perempuan yo dong seng. Yo dong seng. Dan adik laki-laki nam dong seng. Nam dong seng. Kemudian ada anak-anak di sini. Anak laki-laki dulu dengan sebutan adel, dan untuk anak perempuannya yaitu tal. Tal. Nah, ini susunan keluarga yang ada pada bab 9. Namun ada kosakata tambahan di sini untuk kata sifat ya, terutama yang pertama ada ita. Artinya ada atau punya. Kemudian opta, tidak ada atau tidak punya. Kemudian manta, artinya banyak. Kemudian salda artinya tinggal atau hidup.
Nah, ini untuk ohiil, kosakata yang pertama pada bab 9. Kita lanjut ke munbobil, tata bahasa yang pertama yaitu hago. Hago itu artinya apa? Namun sebelum kita mengartikannya, alangkah baiknya kita pahamin dulu pengertian di bawahnya atau penjelasannya. Dul isange 명사를 대등하게요 junta atau niral hamke hamal atau negito hanta. Kita artikan satu persatu dimulai dari depan. Dul artinya dua, isang lebih dari dua. Myongsarel kata benda, dedenghake dengan setara. Iyo junta menghubungkan. Jadi dapat diartikan menghubungkan lebih dari dua kata benda dengan setara. Jadi bisa menghubungkan dua kata lebih ya dengan setara. Kemudian selanjutnya, otonirel hamke hamal natane gitu hantak. Oton artinya suatu, iral hal hamke bersama. Hamal dilakukan, nata ini gitu hanta juga menunjukkan. Jadi dapat diartikan juga menunjukkan dilakukannya suatu hal bersama. Nah, itu penjelasan di sini. Mari kita lihat juga penjelasan yang lain beserta contohnya. Nah, saya sudah siapkan di sini keterangannya. Saya bacakan hago ya. Hago digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata benda secara setara. Nah, ingat menggabungkan dua kata benda atau lebih secara setara. Dan juga mempunyai arti melakukan suatu pekerjaan bersama orang lain. Nah, di sini juga bisa diartikan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan bersama orang lain. Biasa digunakan untuk bahasa lisan. Nah, jelas di sini hago biasanya digunakan dalam bentuk lisan ucapan ya. Kemudian ekspresi lain yang mirip adalah wa dengan gua. Nah, seperti itu. Contoh kita di sini saya bacakan. Ji금 뭐해요? Ji금 sekarang. Mau apa? Heo melakukan. Sekarang Anda sedang apa? Kemudian responnya menjawab 아침을 먹어요. 아침을 먹어요. Saya sedang sarapan. 빵하고 과일을 먹어요. 빵하고 과일을 먹어요. Pang di mana pang itu artinya roti, hago. Nah, kita yang sedang dibahas bisa diartikan dan. Kuail buah-buahan, mogoyo makan. Jadi saya sedang makan buah dan roti. Contoh yang kedua, 지금 혼자 살아요? 지금 혼자 살아요? 지금 sekarang 혼자 sendirian, 살아요 tinggal. Apakah Anda tinggal sendirian? 아니요, 부모님하고 같이 살아요. 아니요, 부모님하고 같이 살아요. 아니요, tidak. 부모님 kedua orang tua, hago dengan gaji bersama. Sarayo tinggal. Tidak, saya tinggal bersama dengan kedua orang tua. Nah, penjelasannya mungkin seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan hago itu artinya dan, bisa juga dengan. Lalu bagaimana cara menggunakan bentuk hago ketika Anda bikin sebuah kalimat? Mari langsung saja ke contohnya. Baik, mari kita langsung ke contohnya ya. Jadi sebelum kita langsung ke contoh, perlu Anda ketahui rumusnya dulu, yaitu rumusnya adalah kata benda, kemudian plus hago, kemudian plus kata benda. Jadi ini rumus yang pertama, yaitu kata benda plus hago plus kata benda. Nah, dalam bahasa Indonesia, hago bisa diartikan dan atau dengan. Lalu pada saat apa hago diartikan dan pada saat apa juga hago diartikan dengan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama rumus ini dulu. Kata benda plus hago plus kata benda. Nah, kalau situasinya seperti ini, ingat hagonya diapit dengan dua kata benda di depan dan di belakang, maka hago tersebut diartikan dan. Ingat ya, hago tersebut diartikan dan. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh 1.
ayah dan ibu. Nah, di sini ada kata dan ya. Jadi kalau kita cari dalam bahasa Korea, Anda bisa menemukan partikel hago. Nah, apakah di sini harus dibalik seperti penyusunan kalimat? Anda bisa membaliknya ataupun tidak usah. Nah, di sini saya tidak mau membaliknya, kita langsung saja. Ayah, ketika Anda cari di dalam kamus bahasa Korea, maka akan menemukan kata apoji. Apoji ayah. Kemudian dan tersebut itu apa? Nah, dan tersebut ini kita menggunakan kata hago, kita taruh di tengah ini. Tulis hago. Apoji hago. Nah, setelah itu bentuk kata benda yang terakhirnya ialah ibu. Kalau Anda cari di kamus maka akan menemukan kata omoni. Jadi struktur kalimat atau frasa ayah dan ibu dalam bahasa Korea maka akan tersusun kalimat apoji hago omoni. Nah, ini frase dalam bahasa Korea. Nah, dan kemudian ketika Anda ingin mengartikan hago dengan kata dengan, bagaimana strukturnya? Nah, struktur yang kedua kita di sini garis bakar terlebih dahulu. Nah, hago artikan dengan, rumusnya bagaimana? Hago diartikan dengan apabila hanya satu kata benda yang melekat, yaitu di depannya kata benda plus hago. Plus hago ya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah dengan kata benda. Nah, hago tersebut artinya dengan, tapi perlu diingat di sini biasanya ini adalah keikutsertaan. Jadi kata benda di sini ya, kata benda yang di depan hago biasanya itu selalu orang ya. Jadi biasanya orang ya. Jadi menandakan keikutsertaan. Dalam bahasa Indonesia kalau ada seperti ini, hagonya diartikan dengan. Kita contoh lagi. Dengan adik. Nah, strukturnya bagaimana? Tadi ya seperti ini. Seperti yang dicontoh sini, pertama kata bendanya, kemudian hago. Sedangkan dengan di sini yaitu hago. Maka kita cari dulu kosakata adik. Kalau Anda cari di kamus maka akan menemukan kata dongseng lebih umum. Walaupun ada kata au. Dongseng kita sudah tulis di sini dongseng. Kemudian partikel dengan yaitu hago kita tulis. Maka akan terbentuk struktur dongseng hago gitu ya. Perlu Anda ketahui, hago itu bisa menggabungkan dua atau lebih. Jadi kalau misalkan Anda ingin menggabungkan di sini, contoh di sini kita tambahkan saja ayah dan ibu, kemudian kita tambahkan lagi dan kakek misalkan. Maka Anda perlu menambahkan kata hago saja di belakang omoni di sini ya. Hago, kemudian kakek. Kita cari kamus, yang paling umum adalah haraboji. Nah, seperti itu ya. Jadi penjelasan ada partikel yang mirip dengan hago. Apa sih itu? Kita tuliskan. Partikelnya adalah wa atau gua. Rumusnya juga sama seperti hago yang di atas ya. Kata benda plus wa plus gua. Rumusnya ialah kata benda plus wa atau gua plus kata benda. Ini sama ya, jadi bisa diartikan dan atau dengan. Kan? Wa atau gua dapat diartikan dan atau dengan. Lalu penggunaannya sama kan? Penggunaannya sebenarnya sama, cuma yang membedakan di sini Anda perlu ketahui di sini ada wa, ada gua. Jadi, apabila kata benda yang dilekati dengan partikel ini apabila berakhiran vokal, maka tambahkannya wa. Apabila berakhiran konsonan, tambahkannya gua. Jadi seperti itu ya tambahannya.
Contoh, kita mau menggabungkan yang seperti hago di atas ya. Kata benda plus wa atau ba plus kata benda. Contoh yang kita ingin menggabungkan sayur dan telur. Sayur dan telur. Kita gabungkan sayur dan telur. Kita menggabungkan dua kata benda, sayur, kemudian ada telur. Kita pakai rumus yang ini. Bagaimana kita cari dulu kosakatanya biasa. Sayur kalau Anda cari di kamus maka akan menemukan kata yace, yang paling umumnya yace. Kemudian dan di sini kita pakainya partikel ini. Jadi mana yang harus ditempelkan? Wa atau ga? Kita lihat di sini. Yace kalau kita perhatikan akhirnya adalah artinya vokal, maka masuknya ke vokal ya, tambahkannya adalah wa, maka kita tulis wa. Tapi ingat di sini biasanya wanya nempel ya, saya pisahkan dulu, nggak apa-apa. Di sini biasanya wanya nempel ke bentuk kata benda yang pertama. Setelah itu kita cari kosakata telur. Telur kalau kita cari di kamus maka akan menemukan kata talkel. Talkel. Jadi bahasa Koreanya sayur dan telur adalah yacewa talgal. Yacewa talgal, telur dan sayur atau sebaliknya, sayur dan telur. Jadi seperti itu ya guys bentuk wadah. Nah kalau diartikan dengan bagaimana? Baik, yang tadi ya seperti penjelasan sebelumnya dengan hago kata benda dulu plus dengan wa atau wa. Ini rumus yang pertama ya. Jadi hanya melekat pada satu kata benda. Nah, jadi kita kasih contoh dengan teman. Rumusnya tadi ya, seperti di atas, kata benda plus wa atau gua. Nah, rumusnya adalah kata benda dulu, yaitu teman. Kalau kita cari di kamus maka akan menemukan kata cinggu. Cinggu artinya teman. Kemudian dengannya itu artinya apa? Nah, yang kita bahas ini ya, kita artikan dengan kata benda. Nah kita lihat di sini akhirnya adalah u ya, cinggu u. Maka tempelkannya adalah bentuk vokal yaitu wa. Maka kita tulis bentuk wa. Jadi kalau mau pakai partikel ini hanya dengan kata cinggua, bukan cingguago ya. Lebih enak, lebih simpel cinggua. Tapi ini jarang digunakan. Tadi yang seperti di penjelasan bahwa hago yang sering digunakan dalam bentuk lisan. Jadi cinggua. Nah kalau kita bikin kalimat nih, contohnya kalimat lengkapnya. Saya membeli buku dan pulpen. Saya membeli buku dan pulpen. Kalau Anda menyimak pelajaran saya sebelumnya, mungkin Anda sudah paham ya. Yang pertama kita cari strukturnya. Saya itu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku dan pulpen itu sebagai objeknya ya. Namun ini objek yang digabungkan antara buku objek pertama dan pulpen objek yang kedua. Menggabungkan dua kata benda yang setara. Di sini Anda tadi pakainya tanda bahasa yang digunakan. Nah, terus bagaimana? SPO kita rubah dulu menjadi SOP ya. Strukturnya adalah SOP. Kalau Indonesia itu predikat itu taruh di mana saja boleh, tapi kalau Korea predikannya harus di belakang. S dulu, subjek saya. Kalau Anda cari di kamus maka akan menemukan kata jo. Nah, tambahkan partikel yang pernah kita gunakan, tambahkan dan lebih enak jonen. Setelah itu buku dan pulpen. Nah, kalau Anda cari di kamus juga, buku itu bahasa Koreanya adalah cek. Kita pakai partikel yang pertama yaitu hago. Tinggal tambahkan hago saja. Cek hago. Kemudian pulpennya pulpen. Ini sebagai penanda objek ya. Kita tambahkan penanda objek. Kemudian membeli yaitu sada. Kita tulis sasnya saja, dannya hilangkan. Kita mau rubah kemana nih? Kalau bentuk formal maka akan menemukan kata samnida. Apabila bentuknya informal maka akan berubah menjadi sayo. Ya, jadi bentuk informalnya adalah sayo.
seperti itu. Nah, kalau misalkan mau menggunakan partikel yang kedua cukup mudah ya. Jadi ini saja yang diganti. Ini saja yang diganti. Hagonya saja lebih tepatnya. Kita rubah, cek. Akhirnya adalah konsonan, maka akan menggunakan partikel gua. Cek gua, kemudian bolpen. Kemudian partikel penanda objeknya. Jadi Anda bisa menggunakan partikel yang pertama hago atau partikel yang kedua yaitu wa atau gua. Cukup mudah bukan untuk menjelaskan partikel hago? Nah, bagaimana guys penjelasannya? Semoga dapat dimengerti ya. Jika ada yang masih kurang paham boleh bertanya di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab. Kita lanjutin ke teh wail percakapan yang pertama. Kita lihat di sini ada Rihan dengan Tuan. Mari kita putar berserta artikan. 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? Rihan bertanya di sini. Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Di mana Tuan si artinya Mas Tuan, 가족이 keluarga. 몇 berapa, 명이에요 orang. Mas Tuan, keluargamu ada berapa orang? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. Tuan menjawab, 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 어머니하고 어머니 ibu하고 dan 형하고 형 kakak laki-laki hago dan jo saya. Ibu dan kakak laki-laki dan saya. 3명이에요 3 orang. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? Rian 씨는 가족이 몇 명이에요? Rian 씨는 Mas Rihan, 가족이 keluarga, 몇 berapa, 명이에요 orang. Kalau Mas Rihan, keluargamu ada berapa orang? 4명이에요. Rihan menjawab, 4명이에요. 4 orang. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 저는 saya, 아버지 ayah, hago dan, 어머니 ibu, hago dan, 여동생이 adik perempuan, isoy ada. Saya ada ayah dan ibu dan adik perempuan.